anak-anak semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua? Puji Tuhan, tentunya kita semua dalam keadaan sehat, semuanya baik dan bersukacita. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik sudah menjaga kita, memimpin kita sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul untuk memulai kebaktian small. Untuk itu, mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian kita dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Nah, anak-anakku, kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita buka di dalam doa.
kita minta kesediaan teman kita, Naomi. Silakan Naomi, mari kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Naomi. Nah, anak-anakku, kita akan kembali memuji nama Tuhan melalui pujian melayani. Nah, anak-anakku, setelah kita buka di dalam doa, kita juga boleh bersukaria memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecil jumlahnya, tetapi yang Dia inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberi dengan tulus hati. Oleh karenanya, persembahan kita berikan karena saat ini kita masih tetap ibadah online. Kita tetap memberikannya, boleh dimasukkan ke dalam celengan atau dimasukkan ke dalam amplop, kemudian boleh dititipkan sama mama papanya ketika mama papanya pergi ke gereja. Atau ada juga yang setelah dikumpulkan boleh ditransfer ke rekening gereja ya. Nanti boleh tanya, mama papanya pasti sudah tahu. Oke? Nah, mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan. Naikkan ucapan syukur.
sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa agar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan diterima Tuhan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Nya. Mari kita berdoa, kita minta kesediaan teman kita, Jerry. Silakan Jerry. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Jerry. Nah, anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan Alkitab, bacaan kita, firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita minta kesediaan teman kita, Kathleen, untuk berdoa. Silakan Kathleen. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kiranya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kathleen. Nah, anak-anak semua, sudah siap semua Alkitabnya? Bacaan kita pada pagi hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 dengan tema 7 orang dipakai untuk melayani. Ya, kalian boleh membacanya nanti. Siris akan memberi sedikit cerita dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 6. Nah, anak-anakku, kira-kira di sini siapa ya yang ingat sama teman-temannya yang 2 minggu yang lalu tidak ikut dalam kebaktian small? Ada yang tahu?
Kira-kira siapa? Atau ada yang ingat ada temannya yang berulang tahun bulan ini? Nah, ternyata tugas murid-murid Tuhan Yesus itu harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalian masih ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana Tuhan Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang mengikuti Dia. Mereka kelaparan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memberi mereka makan. Ada juga kisah tentang Zakheus. Ingat ya anak-anak semua ya, siapa Zakheus? Zakheus adalah orang pendek. Bagaimana dia punya kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai dia naik ke pohon ara. Lalu Yesus memperhatikan dan akhirnya Yesus datang ke rumahnya. Ternyata bukan itu saja anak-anak. Tuhan Yesus juga memperhatikan orang buta yang ada di pinggir jalan. Ia menyembuhkan orang buta itu. Nah, begitu juga dengan kita semua. Kita diharapkan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam bacaan kisah para rasul 6, itu mengisahkan tentang jemaat mula-mula. Bagaimana 12 orang rasul, mereka memulai pelayanannya dengan semangat, menggebu-gebu, sampai akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin lama semakin bertambah banyak. Coba sekarang anak-anak boleh membuka Alkitab. Buka coba. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Apa yang ada di dalamnya? Berapa banyak kira-kira orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dikatakan begitu banyak? Ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada 3.000 orang. Begitu luar biasa ya, orang yang percaya dengan Tuhan Yesus sampai 3.000 orang. Nah, 12 orang murid ini begitu kewalahan melayani mereka. Coba anak-anak bisa bayangkan. 3.000 orang dilayani dengan 12 orang rasul. Berarti satu rasul harus memperhatikan berapa? 250 orang. Bisa nggak kira-kira? Tentunya kewalahan ya anak-anak ya. Coba sekarang kita lihat anak-anak semua. Kalau di sekolah satu kelas paling banyak berapa? Kalau di penabur paling satu kelas 20 orang, 30 orang. Gurunya berapa? Itu aja gurunya kalau dapat muridnya yang tidak bandel-bandel, anaknya baik-baik, sopan-sopan, mungkin dia tidak akan kewalahan. Tapi kalau dapat murid yang bandel, yang ini, yang itu, yang buat masalah ini, buat masalah, aduh pusing. Nah, begitu juga dengan 12 orang rasul. Mereka harus memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, mereka harus melayani begitu banyak masalah. Ada para janda, ada yang orang-orang miskin. Nah, mereka perlu juga ya harus diberi makanan. Mereka punya masalah banyak sekali. Sehingga para rasul ini mereka sadar bahwa mereka itu tidak bisa sepenuhnya melayani. Oleh karenanya, ketika ada yang mengkritik mereka, dikatakan bahwa itu para janda dan orang-orang miskin, mereka tidak dilayani, merasa diabaikan. Mereka tetap menerima dengan rendah hati. Semua apa yang menjadi kekurangan mereka itu mereka terima karena mereka tahu memang kesanggupan mereka terbatas. Nah, oleh karenanya mereka menerima semua kritikan, semua masukan yang diajukan oleh orang-orang itu. Lalu hingga akhirnya mereka berembuk, mereka kemudian berembuk, akhirnya mendapat sepakat bahwa mereka butuh
orang lain untuk membantu mereka melayani. Sehingga akhirnya mereka sepakat untuk memilih 7 orang. 7 orang yang benar-benar bisa membantu mereka melayani. Tetapi tidak semudah itu ya untuk dipilih oleh ke-12 orang rasul ini. Ada kriteria tertentu yang harus dipunyai oleh 7 orang ini. Kira-kira apa ya? Nah, ke-1, bahwa orang yang dipilih adalah orang yang dikenal baik. Kemudian penuh dengan roh dan kebijaksanaan. Nah, ternyata akhirnya terpilihlah 7 orang yang memenuhi kriteria seperti yang mereka inginkan. Siapa kira-kira ya namanya? Kalau kalian nanti membaca firman Tuhan, mungkin kalian akan membaca nama ke-7 orang itu. Nah, Ciris akan menyebutkannya. 7 orang yang terpilih. Yang pertama adalah Stefanus. Kedua, Filipus. Ketiga, Prokorus. Kemudian Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, 7 orang inilah yang akhirnya dipilih untuk membantu para rasul, untuk membantu melayani orang-orang itu. Nah, mereka kemudian diberkati oleh para rasul. Nah, mereka akhirnya jadi pengikut Tuhan Yesus bersama-sama dengan para rasul, bersatu untuk melayani mereka. Nah, anak-anak semua, ternyata menjadi pengikut Kristus itu bukan hal yang mudah. Seperti kita juga, apa nih yang diminta oleh Tuhan Yesus? Kita juga bukannya mementingkan diri sendiri ketika kita ada di dalam kelas, ketika kita belajar, ketika kita ada di ruang sekolah minggu. Kita diminta juga untuk memperhatikan sekitar kita. Coba kalian kapan-kapan ya, ketika kalian sudah memulai sekolah minggu, ketika kalian sudah memulai kelas belajar ya, sudah bertatap muka, perhatikan. Siapa tahu di sekitar kalian melihat ada seorang teman yang menyendiri, yang wajahnya sedih. Kalian boleh menghampiri dan bertanya, mungkin ada masalah dengan dia. Nah, kalian boleh bertanya, boleh membantu dia. Mungkin dia butuh bantuan kalian. Mungkin bukan hanya berupa makanan ya, bukan berupa uang, tetapi mungkin dengan doa, dengan dorongan, dengan nasihat, itu juga sudah merupakan bantuan yang kita berikan. Itu dengan sama ya, dengan kita juga sudah melayani Tuhan, membantu melayani Tuhan, karena kita sudah memperhatikan orang-orang atau teman yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian dipanggil untuk melayani, semua harus bisa. Ya, mungkin dengan berdoa, mungkin dengan menolong temannya, hanya sekedar membantu, memberikan pulpen, memberikan pensil atau sebagainya. Nah, itu juga termasuk sudah membantu melayani. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh hati, dengan sukacita seperti 12 orang rasul. Walaupun begitu banyak orang yang dilayani, tetapi mereka tetap semangat, tetap bersukacita, semangat yang berkobar-kobar. Nah, mudah-mudahan melalui bacaan firman Tuhan, kisah para rasul ini, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga diberi tugas untuk melayani, walaupun melayaninya mungkin masih sebatas sederhana, tetapi di mata Tuhan ketika kita mau membantu melayani, itu adalah
kasih yang sudah kita berikan. Bukan hanya untuk sesama, tetapi untuk Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang keempat. Apa bunyinya? Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kira-kira melalui ayat hafalan ini, anak-anak boleh ya bisa belajar seperti apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk aktivitas pada hari ini bukan ayat hafalan. Nah, kalian boleh ambil kertas dan pulpen. Dicatat ya. Nanti kalian boleh jawab, kemudian kalian kirim ke grup sekolah minggu. Siapa yang cepat, dia akan mendapatkan souvenir. Cuman diambil 3 orang. 1, 2, 3. Yuk, yang pertama. Apa judul atau tema bacaan kita pada hari ini? Udah? Tema bacaan kita pada hari ini judulnya, bunyinya apa? Itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, berapa jumlah orang percaya yang ada di pasal 2 ayat 41? Ya, berapa jumlah orang percaya yang ada di pasal 2 ayat 41 dari Kisah Para Rasul. Dah, yang ketiga, sebutkan 7 orang yang terpilih untuk membantu melayani ke-12 orang rasul. Udah, ya? Kemudian jawabannya kalian boleh langsung ketik, boleh tulis di kertas, kemudian difoto, kirimkan ke grup kelas masing-masing. Nanti dipilih ya, 3 orang akan mendapatkan souvenir. Anak-anakku, sebagai lagu penutup kebaktian kita pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dari pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Untuk doa penutup, kita minta kesediaan Glory. Silakan Glory. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah kali ini. Semoga firman pada hari ini dapat membantu kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Glory. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari semua bangkit berdiri.
kita akan menutup dengan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.